Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata diklat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Civic Education kelas 10 untuk semua jurusan. Baik, di pertemuan kali ini adalah bab lanjutan dari bab yang sebelumnya, artinya sudah naik satu step dari yang sebelumnya. Selamat datang di fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, yang Ibu lingkari di atas ini adalah judul besarnya. Lalu, dari fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai sub. Kenapa dikatakan subs? Berasal dari substansi atau kajian-kajian pokok yang akan dibahas di dalam bab tersebut. Dimana kalau berbicara mengenai fungsi dan peran Pancasila, maka akan ketemu substansi atau subs kajian berkaitan dengan hakikat Pancasila, fungsi dan peran Pancasila. Lalu ada makna terhadap sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir akan membahas berkaitan dengan sikap dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, langsung saja dipahami, kita beralih nih. Yang pertama ini adalah hakikat Pancasila. Kalau berbicara mengenai hakikat Pancasila, maka yang akan dibahas berkaitan dengan sesuatu yang hakiki atau mendasar. Berkaitan dengan nilai-nilai sila Pancasila sebagai filsafat, ini memiliki contoh. Salah satu yang perlu kita ingat bahwasanya di sila pertama adanya keyakinan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, bahwa manusia itu harus punya iman dan percaya terhadap yang membuat hidup, yang nantinya akan membuat bekal bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat Pancasila ini mempunyai pengertian bahwa sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, atau bisa disebut sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sampai di sini jelas ya, di hakikat bangsa Indonesia ini membahas hal-hal yang dasar yang ada di dalam Pancasila. Baik, lanjut next di fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila, Ibu artikan secara luas. Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini terbukti ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ketika ritual yang selalu kita jalani, upacara bendera setiap hari Senin selalu dibacakan, selalu kita dengar bersama-sama. Di dalamnya terdapat adanya fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ini bisa dikatakan, kenapa dikatakan sebagai dasar negara? Karena keberadaan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, atau adanya tertib hukum berasal dari Pancasila itu sendiri. Nanti akan dibahas lebih luas lagi kenapa Pancasila dikatakan sumber dari segala sumber hukum, sebab adanya TAP MPR, adanya undang-undang, adanya perpu, adanya kepres dan lain sebagainya, keputusan presiden, peraturan pemerintah atau disebut dengan PP, itu berawal dari Pancasila itu sendiri yang nantinya dikaji beralih menjadi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Tetapi sebelum itu ada, semua berasal dari Pancasila itu sendiri, maka dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang gunanya nanti untuk mentertibkan hukum itu sendiri. Sampai di sini Cun ya. Baik, next. Makna sila-sila Pancasila.
ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengetahui arti dari makna lambang dari kelima sila, ya, di dalam Pancasila itu sendiri. Kita juga wajib tahu penerapan 5 sila itu dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sedikit saja, Ibu tidak kupas semua, ya. Ibu ambil sampelnya saja, yang penting pesannya sampai, kalian paham. Makna sila Pancasila yang tentunya kalau kita melihat lambang negara Indonesia dari mulai sila pertama, sebelum dibahas kita akan bahas Pancasilanya itu sendiri. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan. Pada bagian dada terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 sila atau 5 lambang. Kelima lambang tersebut seperti halnya bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Ya, yang pertama, sila pertama, kita tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Ini mengandung maksud yang tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang punya keimanan, bangsa yang punya Tuhan, tidak asal. Maka kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan di Indonesia ini tidak semena-mena, beda dengan bangsa asing. Banyak aturan-aturan yang dijalankan sesuai dengan sila yang pertama, dikatakan religius, bahwa kita itu bertakwa kepada yang maha mempunyai hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus wajib memiliki kepercayaan. Nah, apa yang membuktikan itu wajib? Sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara Indonesia bersama kedudukannya di dalam hukum wajib untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Artinya ya, simpelnya Ibu sampaikan bahwa di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pun tertera bahwa kita tuh wajib mempunyai agama. Itu ya, dijamin, tetapi tidak dipaksakan. Ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Konghucu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita bebas memeluk agama, tidak boleh memaksakan orang lain harus masuk ke agama kita, gitu, seperti itu. Maka nanti muncul adanya toleransi, tenggang rasa yang nanti akan dikaji di materi ini. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan toleransi, harga menghargai, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke sini. Kembali ke sila yang pertama tadi. Bahwasanya kegiatan yang sesuai dengan sila yang pertama itu adalah tadi percaya terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, hormat menghormati. Nah, perlu digarisbawahi bahwa makna sila Pancasila, Ibu ambil sampelnya 1. Dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada kepercayaan terhadap Tuhan, ada hormat menghormati. Contoh yang paling sederhana, ini ketika dibilang mudah, terasa sulit apabila tidak dibiasakan. Yang namanya sudah beralih transisi masa dari putih biru menjadi putih abu-abu adalah hal yang mendewasakan kalian, dimana dulu mungkin hal-hal yang bersifat negatif segera untuk dikubur, ditinggalkan, dan kita kembali ke sikap yang dewasa, dimana kalian harus bisa menghargai orang yang lebih tua. Kalian adalah siswa, kami adalah pendidik. Sebagai guru, alangkah lebih baik ketika menanyakan sesuatu, ketika berkaitan dengan hal-hal yang merujuk kepada pembelajaran, itu tahu waktu, timingnya pas. Misal jam 1 malam menanyakan tugas. Nah, ini kan etika, berkaitan dengan etika. Sederhana memang, tetapi ketika tidak dibiasakan terasa sulit dan merupakan hal yang fatal bagi Ibu. Jadi kalau sudah belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau civic education di jenjang SMK, polanya dirubah. Nanti kalau kita ketemu kesempatan tatap muka, Ibu akan bahas lagi contoh konkretnya, bermain dengan kalian menggunakan contoh-contoh implementasi dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita melihat dulu apa maksudnya gitu. Selebihnya nanti akan Ibu jelaskan, yang penting kalian paham.
gitu ya. Tadi dikatakan ada percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada hormat menghormati, dan hidup rukun. Itu bagian dari salah satu makna yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Next, sikap dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini sub yang terakhir. Jadi apa sih Bu gitu, sikap, perilaku gitu yang terkandung dalam Pancasila? Banyak sekali. Ini mengajarkan kita untuk mempunyai pegangan sebagai quality control manusia hidup. Kalau manusia hidup tidak memiliki quality control, bahasa orang naik motor itu nggak ada speedometer, kita nggak akan tahu sejauh mana kita melangkah, kita ini pelan atau kita ini ngebut gitu kan. Tetapi dengan adanya quality control yang terdapat dalam nilai yang ada dalam Pancasila, menjadikan manusia harapannya adalah mempunyai karakteristik yang baik, budi pekerti yang baik gitu ya. Sikap dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini kan mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Gitu ya, dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-silanya. Jadi masyarakat Indonesia ini kan terkenal ramah tamah, sopan santun. Dari mana? Ya, dari keseharian masyarakat Indonesia jika berpedoman terhadap nilai yang terkandung dalam setiap sila. Kalau tadi sudah sila pertama, sekarang Ibu ambil sampel di sub yang terakhir ini, sila yang kedua. Rantai emas lambangnya. Ada asas kemanusiaan pada Pancasila di sila yang kedua ini yang dilambangkan oleh rantai emas. Kenapa Ibu bilang ada asas kemanusiaan? Karena bunyi silanya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti harapannya adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan masyarakat. Kenapa begini? Karena semua masyarakat warga negara Indonesia ini harus diberlakukan sama di dalam hukum. Hukum itu tidak ada istilah yang namanya tumpul ke atas, runcing ke bawah. Hanya berlaku kepada masyarakat yang tidak mampu, tetapi tidak berlaku untuk masyarakat elit, itu tidak. Semuanya sama. Jika yang bersalah adalah orang elit, katakanlah salah. Jika yang benar adalah orang yang tidak mampu, katakanlah benar. Tidak ada perbedaan. Semua di mata hukum sama gitu. Kemudian di agama pun begitu. Lalu di masyarakat tidak ada kasta yang lebih tinggi sehingga dia bisa menginjak-injak orang yang di bawahnya, itu tidak. Jadi nilai dalam sila yang kedua ini ada asas kemanusiaan. Gitu ya. Asas kemanusiaan ini simpelnya adalah humanisme. Harus mampu memanusiakan manusia. Jangan manusia kau perlakukan seperti binatang, itu nggak boleh. Jadi di dalam sila kedua ini, dengan siapapun kita harus berlaku baik gitu ya. Jadi sopan santun, mempunyai etika, dan menyamakan semua orang, tidak pilih kasih dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan antara ras, suku, karena kita kan masyarakatnya multikultur, banyak kultur di dalamnya. Tapi kita nggak boleh membeda-bedakan Lampung dengan Lampung saja, Jawa dengan Jawa saja, tidak. Kita kan hidup multikultur. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam satu jenjang kelas 10 di SMK ya, di Pagelaran akan ketemu Sunda, Lampung, kemudian Semendo, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mampu berbaur, nggak boleh membeda-bedakan, dan riskan sekali berbicara masalah suku. Lalu betul-betul harus menjunjung nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. Kita itu di sini, di poin ini, yang sila kedua yang Ibu berikan contoh tadi, yaitu humanisme, memanusiakan manusia, atau lebih tepatnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau harkat martabat manusia ini harus berlaku di sini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan belum paham, bisa diputar kembali video yang Ibu share gitu ya. Di pertemuan kali ini Ibu menjelaskan video pengantarnya saja, karena kita kan kurikulum 13, selebihnya adalah siswa yang mengeksplor lebih dalam lagi. Jangan mudah menyerah, jangan mudah untuk pasrah begitu aja. Bangkit, bangun,
kemudian menjadi orang yang lebih bermanfaat dengan mulai menggali keilmuan yang ada dalam diri sendiri, terus ditambah dengan membaca, bertanya, dan menelaah apa yang ada di sekitar. Jadi jangan mudah menyerah gitu ya. Pesan ibu adalah satu, selalu jaga attitude sopan santun dengan semua guru, baik itu yang mengajar kalian maupun yang tidak. Nantinya kan kita SMK jurusan dibeda-bedakan, ada perbankan, ada farmasi. Jangan sampai sopan hanya dengan guru perbankan, guru dengan guru farmasi tidak, kan saya tidak mengajar. Nah berarti kalian nggak menerapkan sila Pancasila, sila kedua. Sudah disampaikan tadi gitu, sebagai warga negara yang baik dan sebagai manusia yang baik, kita harus memperlakukan semua orang itu sama gitu ya. Nah ini kan contoh kecil yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, karena konsepnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah hal-hal yang nyata yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Simpel, nggak usah bingung. Kalau ada yang belum tahu silahkan ditanyakan. Kuncinya adalah mau belajar dan tidak malas, serta sopan dan santun. Itu saja, cukup. Terima kasih. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.